Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fillah, Al-Hidayah TV Channel. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu walaupun di udara. Nah, zaman sekarang tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak para orang tua. Bagaimana sih cara mendidik anak di era digital? Pertama, kita harus mengetahui dulu mengapa anak perlu dididik. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-6 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, ini adalah tugas orang tua. Bagaimana selayaknya seharusnya orang tua mendidik anak agar terjaga dari siksa api neraka. Lalu bagaimana caranya? Tentu di sini kita membutuhkan ilmu. Dan dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat ke-11 disebutkan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Kata kunci dari ayat ini adalah beriman dulu, lalu berilmu. Ya, iman tanpa ilmu itu tidak sempurna, dan ilmu tanpa iman juga akan sesat. Baik, selanjutnya ada istilah nilai. Apa itu nilai? Nilai adalah standar pedoman seseorang berpikir dan bertindak. Lalu nilai keislaman mempunyai pengertian bahwa prinsip-prinsip ajaran Islam menjadi dasar pemikiran dan juga dasar berperilaku. Berperilaku artinya beribadah kepada Allah, kemudian juga berperilaku terhadap sesama dan juga beribadah. Nah, ada istilah era digital. Era itu adalah zaman. Digital itu serba pijit, ya. Era digital artinya zaman yang menggunakan alat-alat, ya, hanya cukup dengan telunjuk atau bahkan jempol, ya. Kita biasa menggunakan jempol untuk menggunakan HP, mengoperasikan laptop dengan internet, ya. Ada juga alat lain seperti tablet dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya kita sebagai orang tua mendidik anak dengan nilai-nilai keislaman, ya, di era digital? Baik, yang pertama adalah menanamkan ketauhidan, bahwa keimanan, keyakinan terhadap Allah menjadi pondasi bagi manusia. Dengan memperkenalkan rukun iman, kepercayaan terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada qadar. Nah, sehingga anak terbiasa, terlatih bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, dan juga maha memperhatikan apa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga muncul sifat-sifat yang baik seperti kejujuran, ya, kemudian menjaga amanah dan bersikap ihsan. Artinya dimanapun kita berada, mau sendiri atau mau banyak orang, tetap melakukan hal-hal yang baik. Ya, selanjutnya adalah
orang tua seharusnya menjadi contoh teladan bagi anaknya. Kadang-kadang memang kita sangat sibuk ya, tugas-tugas kita semuanya ada di HP, ada di laptop. Tetapi tentu kita memberikan contoh yang baik kepada anak. Kapan kita menggunakan HP dan di mana ya cara menggunakan HP dengan baik. Nah, kalau sudah memberikan contoh yang baik, mudah-mudahan anak juga terbiasa melihat dan mereka pun melakukan hal yang sama. Selanjutnya, memanfaatkan media digital. Untuk apa? Untuk pendidikan. Banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh anak-anak. Tentu hari ini games ya yang banyak digunakan oleh anak-anak itu harus diperhatikan. Kebanyakan digunakan bagi mereka yang sudah 17 tahun. Tetapi di sini di Indonesia, anak-anak menggunakan games tanpa batas. Bahkan anak-anak TK ya, RA, PAUD itu sudah menggunakan games yang diperuntukkan untuk mereka yang sudah besar. Tentu saja ini akan merusak otak. Ya, selanjutnya membatasi dan mengawasi anak di dalam menggunakan gadget. Artinya ada waktu yang ditentukan oleh orang tua bahwa dari jam sekian sampai jam sekian anak boleh menggunakan HP. Dan juga mengawasi. Tentu kita memberikan waktu kepada mereka ya. Bagaimana ketika mereka menonton, kita meluangkan waktulah supaya dapat mengawasi apa yang mereka tonton. Nah, selanjutnya menggunakan media sebagai sarana untuk ibadah. Seperti bisa menggunakan aplikasi untuk mengingatkan sholat ya, seperti azan. Nah, kita kenalkan bahwa ada loh gitu kan, azan yang bisa mengingatkan anak-anak untuk sholat. Insya Allah mereka senang dan ketika adzan berbunyi atau berkumandang, mereka diingatkan, nak sekarang waktunya sholat. Nah, selanjutnya juga orang tua perlu memberikan cara supaya beretika di dalam menggunakan media massa, media sosial ya. Misalnya yang pertama ketika mau membuka HP, itu tidak cukup dengan membaca basmalah, tetapi ucapkan mulai dari ta'awudz, seperti membaca Al-Quran ya. Namun tentu kenapa harus sempurna bacaan sebelum membuka HP? Karena memang HP atau gadget ini dua sisi mata uang, bermanfaat dan juga membahayakan. Maka yuk baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari kejelekan-kejelekan yang ada di dalam konten-konten media sosial, dan juga ucapkan bismillahirrahmanirrahim bahwa mudah-mudahan apa yang ditonton, dilihat dan didengarkan itu bermanfaat. Selanjutnya, ingatkan kepada mereka untuk tidak berkomentar secara kasar ya. Maka kita perlu tahu akun apa saja yang digunakan, media sosial mana saja yang anak-anak biasa interaksi dengan dunia maya. Nah, kita juga perlu gaul tentang itu supaya bisa dicek ya bagaimana anak-anak kita bergaul di dunia maya dan tidak menyebarkan berita hoax atau fitnah. Apa yang mereka posting yang baik-baik ya, tidak menyebarkan berita fitnah ataupun memposting kegalauan, kemarahan, itu katakan tidak baik. Dan selanjutnya menyeimbangkan ya kehidupan dunia digital dan juga dunia asli. Bagaimana orang tua bisa mengingatkan kepada anak bahwa ada dunia yang lebih menyenangkan, yaitu dunia nyata.
Dan hal ini menuntut kesabaran orang tua untuk memberikan waktu kepada mereka bahwa bermain dengan keluarga, ya, bersenda gurau dengan adik, kakak, sebetulnya itu lebih menyenangkan. Dan bisa juga mereka diajak, keluar bergaul dengan masyarakat, ya, kemudian diajak menengok orang sakit, ya, kemudian berinfak, mengajak mereka ke pengajian, walaupun mungkin di tempat pengajian agak melelahkan, misalkan, bagaimana anak jajan?" Nggak apa-apa, yang penting mereka sudah dikenalkan dengan dunia nyata dan, tentu hal ini tidak mudah, membutuhkan energi ekstra buat kita apalagi yang sibuk, ya, memberikan waktu kepada anak, berbincang dari hati ke hati. Nah, itulah beberapa cara bagaimana menanamkan nilai-nilai keislaman pada anak di era digital. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga putra-putri kita menjadi penyejuk hati sebagaimana di dalam doa yang selalu kita lantunkan, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, putra-putri kami menjadi penyejuk hati, penenang jiwa, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita tidak hanya sebagai rakyat ataupun sebagai anggota, tetapi doa yang dilantunkan adalah doa yang terbaik, doa yang maksimal, yaitu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalaupun tidak, menjadi pemimpin bagi diri sendiri, bagi keluarga. Insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik ketika kita juga melakukan yang terbaik. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.